Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yaitu tentang estimasi proporsi populasi. Menentukan ukuran sampel untuk estimasi rata-rata. Setelah interval estimasi rata-rata populasi diperoleh, persoalan berikutnya adalah seberapa besar sampel yang dibutuhkan agar estimasi cukup akurat. Ukuran sampel tidak boleh ditentukan secara asal karena berdampak langsung pada tingkat kesalahan atau error dan validitas hasil estimasi. Ada dua rumus menentukan ukuran sampel untuk estimasi rata-rata. Yang pertama itu rumus ukuran sampel jika simpangan baku populasinya diketahui, yaitu N sama dengan nilai Z sesuai tingkat kepercayaan dikali dengan simpangan baku populasi per margin of error kuadrat. Dan rumus kedua yaitu rumus ukuran sampel jika simpangan baku populasi tidak diketahui, di mana N sama dengan nilai Z sesuai tingkat kepercayaan dikali simpangan baku sampel per margin of error kuadrat. Soal menentukan ukuran sampel untuk estimasi rata-rata. Contoh soal menentukan ukuran sampel estimasi rata-rata populasi jika diketahui deviasinya. Sebuah penelitian ingin mengestimasi rata-rata waktu belajar mahasiswa dalam 1 minggu. Berdasarkan studi pendahuluan, diketahui bahwa simpangan baku populasi adalah deviasinya sama dengan 12 jam. Peneliti menginginkan hasil estimasi memiliki tingkat kepercayaan 95% sehingga alfanya sama dengan 0,05. Batas kesalahan maksimumnya margin of error sebesar 2 jam. Pertanyaannya, tentukan ukuran sampel minimum yang harus diambil agar estimasi rata-rata populasi memenuhi kriteria tersebut. Diketahui alfa kita sama dengan 0,05. Margin of error-nya itu 2 dan deviasinya itu 12. Pertama kita mencari Z alfa per 2 sama dengan alfa kita 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. 0,025 itu kita tengok di tabel Z-score-nya, dapatnya itu 1,96. N sama dengan buka kurung Z alfa per 2 dikali tanda deviasi per margin of error-nya tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung 1,96 dikali 12 per 2 buka tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung lagi 1,96 dikali 12 hasilnya 23,52 per 2 tutup kurung lagi pangkat 2 sama dengan buka kurung 11,76 tutup kurung pangkat 2 hasilnya sama dengan 138,2976. Soal menentukan ukuran sampel untuk estimasi rata-rata. Contoh soal menentukan ukuran sampel. Standar deviasi tidak ketahui. Sebuah penelitian ingin mengestimasi rata-rata waktu belajar mahasiswa dalam 1 minggu. Karena simpangan baku populasi tidak diketahui, peneliti melakukan studi pendahuluan dan memperoleh simpangan baku sampel sebesar S sama dengan 10 jam. Peneliti menginginkan hasil estimasi dengan tingkat kepercayaannya 95%, buka kurung, alfa sama dengan 0,05 tutup kurung, margin of error-nya itu sebesar 2 jam. Pertanyaannya, tentukan ukuran sampel minimum yang diperlukan. Diketahui alfa kita sama dengan 0,05. Margin of error-nya itu 2, simpangan bakunya itu 10. Pertama kita mencari Z alfa per 2, alfa kita itu 0,05.
dibagi 2 sama dengan 0,025. 0,25 itu kita tengok di tabel z-score-nya. Hasilnya itu 1,96. Sekarang tinggal masukin rumusnya, yaitu N sama dengan buka kurung Z alfa per 2 dikali simpangan baku per margin of error tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung Z alfa per 2 itu 1,96, tinggal masukin aja, dikali simpangan baku kita itu 10, tinggal dimasukin aja, per margin of error kita itu 2 tutup kurung lagi pangkat 2 sama dengan buka kurung 1,96 dikali 10, hasilnya itu 19,6 per 2 sama tutup kurung lagi pangkat 2 sama dengan 19,6 dibagi 2, hasilnya itu 9,8. Di situ kita 9,8 pangkat 2, hasilnya itu 96,04. Estimasi proporsi populasi. Yang pertama, estimasi titik proporsi satu populasi. Proporsi sampel digunakan sebagai estimasi titik untuk proporsi populasi, di mana rumusnya proporsi sampel sama dengan jumlah elemen yang memiliki karakteristik tertentu per ukuran sampel. Estimasi interval proporsi satu populasi. Untuk mengatasi keterbatasan estimasi titik, digunakan estimasi interval proporsi dengan rumus proporsi sampel plus minus nilai Z sesuai tingkat kepercayaan dikali akar proporsi sampel dikali 1 kurang proporsi sampel per N. Ketiga, estimasi titik selisih dua proporsi populasi dengan rumus proporsi sampel populasi pertama dikurang dengan proporsi sampel populasi kedua. Yang keempat itu ada estimasi interval selisih dua proporsi populasi dengan rumus sebagai berikut. Soal dari estimasi proporsi populasi yaitu sebuah peneliti membandingkan proporsi mahasiswa yang aktif berorganisasi di Fakultas A dan Fakultas B. Data yang diperoleh yaitu Fakultas A dari 160 mahasiswa, 96 mahasiswa aktif berorganisasi, dan Fakultas B dari 140 mahasiswa, 70 mahasiswa aktif berorganisasi. Pertanyaannya yaitu, tentukan estimasi titik selisih proporsi populasi mahasiswa yang aktif berorganisasi antara Fakultas A dan Fakultas B. Nah, di sini diketahui Fakultas A jumlah mahasiswanya atau NA sama dengan 160 dan mahasiswa aktif organisasi atau XA sama dengan 96. Selanjutnya Fakultas B jumlah mahasiswanya atau NB sama dengan 140. Mahasiswa aktif organisasi atau XB sama dengan 70. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung proporsi sampel, yaitu proporsi sampel A sama dengan 96 per 160. 96 dibagi 160 sama dengan 0,60. Nah, selanjutnya PB-nya, proporsi sampel B-nya yaitu 70 per 140. 70 dibagi 140 sama dengan 0,50. Nah, langkah selanjutnya kita mengestimasi titik selisih. Rumusnya yaitu PA dikurang PB. Lalu selanjutnya kita mensubstitusikan nilainya, yaitu kita mensubstitusi nilai yaitu 0,50
60 dikurang 0,50. 0,60 dikurang 0,50 sama dengan 0,10. Nah, jadi kesimpulannya yaitu estimasi titik selisih proporsi populasi mahasiswa yang aktif berorganisasi antara Fakultas A dan Fakultas B adalah 0,10 atau 10%, yang artinya proporsi mahasiswa yang aktif berorganisasi di Fakultas A diperkirakan 10% lebih tinggi dibanding Fakultas B. Lalu ada menentukan ukuran sampel untuk estimasi proporsi populasi yang terdiri dari dua rumus. Yang pertama rumus ukuran sampel estimasi proporsi, dan yang kedua yaitu jika nilai P tidak diketahui. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu sebuah lembaga riset akan mengestimasi proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet. Dari survei sebelumnya diperkirakan proporsi tersebut sebesar 65%. Penelitian menetapkan tingkat kepercayaan 99%, margin of error 3%. Tentukan ukuran sampel minimum yang diperlukan. Kita langsung masuk pada contoh, kita menyusun yang diketahui, di mana yang diketahui di situ proporsi perkiraan A atau P-nya sama dengan 65%. Tingkat kepercayaannya 99%. Dan margin of error-nya atau E-nya sama dengan 3%. Nah kan proporsi perkiraan 65% ini kita bisa desimalkan menjadi 0,65. Sama juga dengan margin of error-nya kita desimalkan menjadi 0,03. Setelah itu kita mencari nilai Z-score-nya, di mana nilai Z-score-nya yaitu diketahui tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Jadi kita cari 99%. Kita buat kurva. Nah, kita mencari nilai titik tengahnya ini. Kita mencari nilai titik tengah, di mana alfanya tadi sudah diketahui 99%, itu kita desimalkan menjadi 0,99. Nah, 1 kurang 0,99 itu sama dengan 0,01. Setelah itu kita cari nilai Z negatif dan Z positifnya. Nah, cara mencarinya yaitu alfa per 2 sama dengan alfanya tadi kan nilainya 0,01, kita masuki 0,01 bagi 2 menghasilkan
0,005. Nah, kita mencari nilai Z alfa per 2 sama dengan 1 kurang 0,005 menghasilkan 2,576. Jadi kita langsung ke rumusnya, di mana rumusnya yaitu N sama dengan Z kuadrat alfa per 2 kali P dalam kurung 1 kurang P per E kuadrat. Jadi kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Di mana nilai Z-nya tadi 2,576 kali diketahui tadi nilai P-nya ini 0,65. Jadi kita masukkan 0,65. Buka kurung 1 kurang P-nya tadi 0,65 per margin of error-nya atau E-nya yaitu 0,03 kuadrat. Terus kita hitung nilai 2,576 kuadrat ini menghasilkan 6,6357776 kali 0,65 dalam kurung 1 kurang 0,65 itu hasilnya 0,35 per 0,03 kuadrat itu hasilnya 0,0009. Jadi N sama dengan kita kalikan 0,65 kali 0,35 menghasilkan 6,6357776. 0,65 kali 0,35 menghasilkan 0,2275 per 0,0009. N sama dengan kita kalikan 6,6357776 kali 0,0 kali 0,2275 menghasilkan 1,519 per 0,0009. Nah, 1,519 per 0,0009 menghasilkan 1688. Jadi ukuran sampel minimum yang diperlukan adalah 1688 rumah tangga. Nih, hasilnya ini.